Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Dwi Mayasi. Saya dari jurusan PIAUD semester 3 kelas C dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak, mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini, dosen pengampu Ibu Syifa'uz Zakiyah. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai hakikat Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Di dalam hakikat terdapat konsep DAP itu sendiri. Konsep DAP menurut Jackman, Gordon, and Brownie diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau NAAYC. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. DAP didasarkan pada 1. Perkembangan dan cara belajar anak, meliputi usia dan karakteristik dari anak itu sendiri. Yang kedua, kekuatan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak dalam kelompoknya untuk dapat beradaptasi dan responsif terhadap variasi perbedaan individu anak itu sendiri. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang sosial dan budaya, di mana anak-anak hidup untuk memastikan bahwa pengalaman belajar bermakna, relevan, dan menghargai partisipasi anak dan keluarga mereka sendiri. Untuk poin selanjutnya yakni dasar pengembangan kurikulum berbasis DAP. Poin yang pertama yaitu menciptakan komunitas peduli terhadap anak, di mana program DAP harus mengacu pada perkembangan anak. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak, di mana konsep DAP ini harus mengacu dan berpusat pada anak dan bagaimana cara belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Tujuan penting di sini yaitu menstimulasi perkembangan anak usia dini itu sendiri. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak, di mana keluarga anak ini membutuhkan dan saling berkolaborasi dengan pendidik agar mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu menilai perkembangan dan belajar anak. Prinsip-prinsip DAP. Menurut NAAYC mengemukakan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak-anak. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum DAP menurut NAAYC atau National Association of Education Young Children. Yang pertama, prinsipnya yaitu domain perkembangan anak, meliputi perkembangan fisik, sosial, kognitif, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak-anak belajar yang terbaik dalam konteks komunitas, di mana di sini anak diajarkan bukan hanya untuk belajar secara individual, melainkan juga belajar secara berkelompok. Yang ketiga, perkembangan akan mengalami kemajuan dalam semua domainnya dengan stimulasi yang terus-menerus dilakukan oleh pendidik maupun orang tua dari peserta didik itu sendiri, maka perkembangan akan mengalami kemajuan yang signifikan. Yang ketiga, anak sebagai pembelajar yang aktif. Di sini tugas sebagai pendidik adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk menyalurkan atau menyampaikan ide gagasannya mengenai suatu objek. Yang kelima, pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik pada perkembangan anak. Yang keenam, proses perkembangan bervariasi. Jadi satu anak dengan anak yang lain itu memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai pendidik sekaligus orang tua bagi anak, jangan langsung mendoktrin bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan perkembangan. Karena di sini dalam salah satu prinsip pengembangan kurikulumnya
terdapat proses perkembangan yang bervariasi. Dan yang selanjutnya, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Urutan yang relatif teratur di sini maksudnya adalah di mana perkembangan itu terjadi secara bertahap. Dan poin yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum PAUD berbasis DAP. Yang pertama, kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi di sini kurikulum disesuaikan dengan usia dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak tersebut. Yang kedua, kurikulum mencakup berbagai konten dari seluruh disiplin ilmu yang relevan. Yang ketiga, kurikulum dibangun berdasarkan apa yang diketahui dan mampu dilakukan anak. Jadi sebelum kita membentuk kurikulum, hendaknya kita mengetahui apa saja yang telah diketahui dan sekiranya mampu dilakukan oleh anak tersebut. Yang keempat, kurikulum yang efektif direncanakan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan mata pembelajaran. Yang kelima, kurikulum mempromosikan pengetahuan dan pemahaman, proses dan keterampilan, serta kepribadian sesuai usia. Sekali lagi ditegaskan bahwa kurikulum itu berpatokan atau mengacu pada usia dan perkembangan dari masing-masing anak itu sendiri. Yang terakhir yaitu kurikulum menyediakan kesempatan untuk mendukung budaya anak-anak dan bahasa di rumah. Jadi kurikulum di sini membiarkan anak untuk mengeksplorasi dunianya sendiri tanpa adanya batasan antar individu. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran berbasis DAP. Yang pertama, pengalaman belajar aktif atau active learning experience, di mana yang dimaksud dengan pembelajaran aktif yaitu yang dapat mempromosikan anak untuk aktif melakukan eksplorasi atau menjelajahi lingkungannya dengan caranya sendiri. Dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang bervariasi atau varied instructional strategies, di mana seorang pendidik memberikan bimbingan melalui pembelajaran tematik, proyek, pusat belajar, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis literatur. Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang meliputi proses writing, skill interaction, guided reading, modeled writing, cooperative learning, independent learning active, peer coaching, and tutoring. Selain itu, pembelajaran dengan berbagai metode ini merupakan cara untuk belajar dengan berbagai gaya belajar anak untuk mampu mengembangkan kemampuan mereka dengan sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu seimbang antara keterlibatan guru dan aktivitas anak, balance between teacher-directed and child-directed activities. Pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak adalah adanya keseimbangan antara keterlibatan langsung aktivitas pendidik dan keterlibatan langsung aktivitas anak, di mana seorang pendidik di sini menjadi fasilitator dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan memberikan bimbingan belajar. Sementara keterlibatan peserta didik itu sendiri yaitu pembelajaran memungkinkan anak untuk memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu kurikulum yang terpadu atau integrated curriculum. Pengembangan kurikulum terpadu merupakan salah satu model kurikulum yang menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain yang terdapat pada berbagai area atau bidang studi yang menekankan pada terciptanya pemersatu berbagai konsep. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pusat pembelajaran atau learning centers. Pusat pembelajaran adalah kelas sebagai tempat belajar yang diatur sedemikian rupa di mana anak-anak dapat secara leluasa terlibat dalam berbagai kegiatan belajar. Pembelajaran
di dalam pusat pembelajaran ini menyediakan waktu untuk anak-anak dapat mengeksplorasi apa yang ingin mereka ketahui. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.